Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar pelajaran aswaja. Sebelum pelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan semua yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita beserta kedua orang tua dan semua keluarga-keluarga kita dari pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat COVID-19 ini dari negara tercinta Indonesia, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dan belajar di madrasah. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah minggu lalu kita mempelajari 5 sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, dan qiyamuhu binafsihi. Hari ini kita kembali akan melanjutkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Begitu juga sifat yang mustahil bagi Allah, artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, itu juga ada 20. Sedangkan yang jaiz itu ada 1. Sifat wajib bagi Allah yang keenam adalah wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah Maha Esa. Maha Esa baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Maksud sifat wahdaniyat ini dapat kita rinci. Maha Esa dalam zat berarti tidak ada zat lain yang menyerupai Allah, dan zat Allah tidak tersusun dari berbagai bagian. Sedangkan Maha Esa dalam sifat berarti Allah tidak mempunyai 2 sifat atau lebih yang sejenis. Misalnya 2 sifat kudrat, dan selain Allah tidak memiliki sifat yang menyerupai sifat Allah. Sedangkan Maha Esa dalam perbuatan berarti selain Allah tidak ada yang mempunyai perbuatan menciptakan seperti ciptaan Allah, seperti perbuatan Allah. Dalil akli dari sifat wahdaniyat dalam arti tidak ada zat yang menyerupai Allah, yaitu kemustahilan adanya dua Tuhan. Karena andaikan ada 2 Tuhan, maka muncul 2 kemungkinan. Yang pertama, keduanya akan sepakat, atau kemungkinan lain adalah keduanya tidak sepakat untuk melakukan sesuatu. Misalnya dalam hal menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan ada 2, bisa keduanya sepakat untuk menciptakan alam semesta, atau
kemungkinan kedua Tuhan tidak menyepakati untuk menciptakan alam semesta. Kedua kemungkinan ini menjadi sesuatu yang mustahil, karena pada hal-hal tertentu kalau Tuhan ada dua pasti akan mengalami perbedaan-perbedaan dan ketidaksepakatan. Sebab andaikan mereka sepakat menciptakan alam, maka mustahil mereka menciptakannya secara bersamaan, karena mereka akan berkumpul dan pada dua penciptaan dalam satu ciptaan. Yang kedua, mustahil mereka menciptakannya secara bergantian dalam satu waktu, dan juga mustahil pula mereka bekerja sama dalam menciptakannya. Yang satu menciptakan sebagian dan yang lain menciptakan sebagian lainnya. Karena ini semua justru akan menunjukkan kelemahan Tuhan itu sendiri, yaitu ketika yang satu mampu menciptakan sebagiannya dengan waktu dan keindahan yang berbeda dengan waktu yang dibutuhkan oleh Tuhan lainnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Dan andaikan mereka tidak sepakat untuk menciptakan alam, yang satu hendak menciptakannya dan yang lain tidak menginginkannya, maka mustahil kehendak keduanya terrealisasi secara bersamaan. Mustahil kehendak keduanya sama-sama tidak terrealisasi secara bersamaan, dan mustahil pula kehendak salah satunya bisa terrealisasi, sebab justru akan menunjukkan kelemahan atau keterpaksaan yang tidak terrealisasi kehendaknya, padahal keduanya sama-sama Tuhan. Dalil akli sifat wahdaniyah dalam arti zat Allah tidak tersusun dari berbagai bagian adalah, andaikan zat Allah tersusun dari berbagai bagian, maka ada tiga kemungkinan. Pertama, sifat ketuhanan ada pada masing-masing bagiannya, sehingga hal ini mustahil sebagaimana mustahil adanya dua Tuhan. Kemungkinan kedua, sifat ketuhanan ada pada salah satu berbagai bagian yang dirinya tersusun zat Allah, maka hal ini menunjukkan bahwa bagian lain yang ada padanya tidak terdapat sifat ketuhanan, dan yang tidak terdapat sifat ketuhanan itu berarti merupakan bagian yang lemah, sehingga justru berkonsekuensi menunjukkan lemahnya seluruh bagian. Sedangkan kemungkinan ketiga, sifat ketuhanan ada pada keseluruhan bagian ketika berkumpul menjadi satu. Namun hal ini juga otomatis menunjukkan kelemahan masing-masing bagian, dan kelemahan masing-masing bagian otomatis menunjukkan kelemahan keseluruhannya. Tiga kemungkinan tersusunnya zat Allah ini juga menuntut tidak wujudnya alam semesta, dan dengan jelas itu semua adalah mustahil. Sedangkan dalil akli sifat wahdaniyat dalam arti Allah tidak mempunyai dua sifat atau lebih yang sejenis seperti dua sifat kudrat adalah, andaikan Allah seperti itu maka otomatis sama dengan adanya dua Tuhan, yang sudah terbukti mustahil. Seperti itu pula dalil akli sifat wahdaniyat dalam arti selain Allah tidak memiliki sifat yang menyerupai sifatnya. Sementara dalil akli wahdaniyat dalam arti selain Allah tidak ada yang mempunyai perbuatan menciptakan seperti perbuatannya adalah, andaikan ada hawadis, ada makhluk yang memiliki kekuatan menciptakan suatu hal yang mungkin,
yang mungkin terjadi seperti menciptakan alam, maka memastikan Allah itu lemah untuk menciptakannya. Dan hal ini juga memastikan Allah lemah untuk menciptakan hal selainnya. Sebab tidak ada perbedaan antara hal yang mungkin yang satu dengan hal-hal yang mungkin lainnya. Sedangkan dalil nakli sifat wahdaniyah yang terdapat dalam Al-Quran adalah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum, dan Tuhan kalian, ilahun wahidun, adalah Tuhan yang satu. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang satu. Sedangkan dalil nakli yang berupa hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. Innallaha witrun yuhibbul witra. Innallaha, sesungguhnya Allah, witrun adalah esa, tanpa campur dengan apapun. Yuhibbu, yang menyukai Allah, al-witra, akan hitungan ganjil. Rawahul khamsah sahihun, meriwayatkan 5 orang yang sahih. Kalau ada hadis rawahul khamsah, berarti yang dimaksud dengan 5 orang itu adalah pertama Imam Abu Daud, yang kedua adalah Imam An-Nasai, yang ketiga adalah Imam At-Tirmidzi, dan yang keempat Imam Ibnu Majah, dan yang kelima adalah Imam Ahmad. Sedangkan dalil nakli yang berupa ijma adalah waqad ajma'atil ummatu ala annallaha wahidun. Waqad ajma'at, dan telah sungguh bersepakat al ummatu, siapa para ulama, ala annallaha, atas sesungguhnya Allah, wahidun, adalah satu. Sedangkan kebalikan sifat wahdaniyah adalah sifat ta'addud, artinya lebih dari satu. Ta'addud ini jelas mustahil menjadi sifat-sifat Allah. Sifat wajib bagi Allah yang ketujuh adalah kudrat, artinya Allah Maha Kuasa. Allah bisa mewujudkan, bisa menciptakan, ataupun meniadakan segala sesuatu yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Dalil akli bahwa Allah bersifat kudrat adalah terciptanya alam semesta beserta isinya. Karena andaikan Allah bersifat lemah, maka tidak akan pernah ada alam semesta ini. Padahal alam semesta ini sudah terbukti adanya. Dan pengandaian bahwa Allah bersifat lemah ini bertentangan dengan apa yang sudah kita saksikan, bahwa terciptanya alam semesta beserta isinya adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalil nakli yang menyatakan bahwa Allah bersifat kudrat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas semua sesuatu, qadirun, adalah maha kuasa. Sedangkan dalil nakli yang berupa hadis Nabi adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, man, barang siapa, qala, yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallahu, kecuali Allah, wahdahu, yang maha esa, la syarikat lahu, tidak ada sekutu, tidak ada yang menyerupai, lahu, bagi Allah. Lahu, ialah bagi Allah, al-mulku, adapun kerajaan, walahu, dan bagi Allah, alhamdu, adapun pujian, wahwa, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas semua sesuatu, qadirun, adalah maha kuasa. Sedangkan dalil nakli tentang sifat kudrat ini adalah ijma ulama yang berbunyi wa ajma ahlus sunnati, dan bersepakat dan berijma ahlus sunnati, siapa kalangan ulama ahlus sunnah, ala annallaha ta'ala, atas sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, muttasifun, adalah memiliki sifat bil kudrati, dengan kudrat, dengan sifat kudrat. Sedangkan kebalikan dari sifat kudrat ini adalah ajzun, artinya lemah. Allah tidak mungkin lemah, sehingga ajzun ini otomatis menjadi sifat yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedelapan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah iradat, artinya maha berkehendak. Sifat iradat ini khusus berlaku pada hal-hal yang mungkin terjadi, seperti menghendaki seseorang menjadi kaya ataupun miskin, menghendaki seseorang terlahir dalam keadaan berkulit putih ataupun berkulit hitam, ataupun menghendaki hal-hal mungkin lainnya. Dalil akli sifat iradat adalah adanya alam semesta ini. Karena kalau Allah tidak menghendaki adanya alam semesta ini, maka mustahil alam ini akan ada. Kalau Allah tidak menghendaki adanya alam semesta ini, maka alam semesta tidak akan pernah ada. Sedangkan dalil nakli Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat iradat adalah Al-Quran surat Al-Hud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu, fa'alun, adalah maha pelaksana, lima, bagi sesuatu, yuridu, yang menghendaki, siapa Allah, siapa Tuhanmu. Sedangkan dalil nakli yang berupa hadis adalah waqad rawaina, dan sungguh telah meriwayatkan kami, fi hadis Zaid bin Thabit, pada hadis Zaid bin Thabit, wa fi hadis Abi Darda, dan pada dalam hadis Abi Darda, wa ghairihima, dan selain keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi Muhammad, masya'a, sesuatu, sya'a, yang menghendaki, Allahu, siapa Allah, kana, maka akan ada, maka pasti ada. Wama, dan sesuatu, lam yasha, yang tidak menghendaki siapa Allah, lam yakun, maka tidak akan pernah ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi.
Sedangkan dalil nakli yang berupa ijma adalah wa ajma'a ahlus sunnati ala annallaha muttasifun bil qudrati wal iradah. Wa ajma'a, dan bersepakat ahlus sunnati, siapa ulama-ulama ahlus sunnah, ala annallaha ta'ala, atas sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, muttasifun, adalah memiliki sifat bil qudrati, dengan kudrat, wal iradati, dan maha berkehendak. Bil qudrati, dengan maha berkuasa, wal iradati, dan maha berkehendak. Sedangkan kebalikan sifat iradat ini adalah karahah, artinya terpaksa. Jadi Allah tidak akan pernah terpaksa dalam membuat apapun, dalam menciptakan apapun, sehingga jelas bahwa karahah, keadaan terpaksa ini adalah merupakan sifat yang mustahil menjadi sifat Allah. Sifat Allah, sifat wajib bagi Allah yang ke-9 adalah ilmu. Artinya Allah maha mengetahui. Allah mengetahui tanpa didahului ketidaktahuan. Jadi berbeda dengan manusia, manusia tahu setelah sebelumnya tidak tahu. Allah maha mengetahui tanpa didahului ketidaktahuan. Dalil akli bahwa Allah bersifat ilmu adalah adanya alam semesta. Sebab andaikan tidak bersifat ilmu, pasti Allah bersifat bodoh. Andaikan Allah memiliki sifat bodoh, pasti Allah tidak akan bersifat iradah. Pasti Allah tidak akan menghendaki terciptanya alam semesta ini. Dan kalau Allah sudah tidak berkehendak menciptakan alam semesta, maka mustahil alam semesta ini akan wujud, akan ada. Padahal terbukti bahwa alam semesta ini ada dan kita ada di dalamnya. Dalil nakli bahwa Allah memiliki sifat ilmu adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 176. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alimun. Wallahu, dan Allah, bikulli syai'in, akan semua sesuatu, alimun, adalah maha mengetahui. Sedangkan dalil nakli yang berupa hadis adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya saya, astakhiruka, beristikharah, biilmika, dengan ilmumu. Sedangkan dalil nakli yang berupa ijma adalah wa ajma ahlus sunnati, dan bersepakat ahlus sunnati, siapa ulama-ulama ahlus sunnah, ala annallaha ta'ala, atas sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, alimun, adalah maha mengetahui, bi ilmin, dengan sifat ilmu. Kebalikan dari sifat ilmu ini adalah jahlun, artinya bodoh. Allah tidak mungkin bodoh, sehingga secara otomatis jahlun ini adalah merupakan salah satu sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib berikutnya, sifat wajib yang ke-10 bagi Allah adalah hayat, artinya hidup. Allah hidup dengan zatnya, tidak dengan ruh. Jadi hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Kalau makhluk hidup karena ada ruhnya, tapi Allah hidup dengan zatnya sendiri. Hal ini tidak perlu kita
pikirkan, kita berangan-angan bagaimana kehidupan Allah, bagaimana hidupnya Allah. Karena ada sebuah hadis yang melarang itu, sebuah hadis yang menyatakan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillah. Wala tafakkaru, berfikirlah kalian, fi khalqillahi, tentang makhluknya Allah, wala tafakkaru, dan jangan sekali-kali berpikir kalian, fi dzatillahi, tentang zat Allah, karena kita tidak akan sampai ke situ. Dalil akli bahwa Allah bersifat hayat adalah adanya alam semesta. Adanya alam semesta ini membuktikan bahwa Allah itu ada dan hidup. Karena kalau Allah mati, Tuhan mati, tidak mungkin ada alam semesta ini. Tidak mungkin ada yang bisa mengendalikan alam semesta ini. Sedangkan dalil nakli yang berupa Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah bersifat hayat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, dan bertawakkallah kalian, 'alal hayyil ladzi, 'alal hayyi, atas zat yang maha hidup, alladzi, zat, la yamutu, yang tidak akan pernah mati. Sedangkan dalil nakli yang berupa hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang berbunyi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu, wahai Allah yang maha hidup, ya qayyum, wahai Allah yang maha sempurna, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astagitsu, aku memohon pertolongan. Sedangkan dalil nakli yang berupa ijma' ulama adalah, wa ajma'al ummatu ala annallaha hayyun bihayatin. Wa ajma'a, dan sungguh telah bersepakat, al ummatu, siapa para ulama, ala annallaha ta'ala, atas sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hayyun, adalah maha hidup, bihayatin, dengan sifat hayat. Kebalikan dari sifat hayat adalah sifat mautun, mati, yang jelas mustahil terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembelajaran Aswaja hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi dan memudahkan kalian dalam meraih cita-citanya. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, jangan lupa selalu berusaha untuk membuat bangga kedua orang tua kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.